Selamat datang ke pemaparan kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah kisah nyata yang, jujur aja, luar biasa banget. Ini adalah sebuah narasi perjalanan pencarian jati diri yang sangat mendalam. Coba deh Anda bayangkan situasi ini. Seorang wanita berusia 34 tahun, dia nggak punya suami, nggak punya anak yang menunggunya di rumah, dan kebetulan nggak ada pekerjaan yang mengikatnya. Nah, yang dia miliki cuma sebidang tanah hutan warisan, sebuah ransel berisi peralatan dasar, dan satu keyakinan kuat kalau kehidupan yang dia jalani saat itu bukanlah kehidupan yang sebenarnya ditakdirkan buat dia. Jadi tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia meninggalkan semuanya. Dia cuma pesan kedua temannya untuk nggak mencari dia selama 6 bulan ke depan, lalu dia berjalan masuk ke dalam hutan, dan dia nggak kembali selama 2 tahun. Sesi pemaparan kita kali ini bakal merangkum transformasi mental dan fisik dari perjalanan tersebut, dan mengubahnya jadi semacam panduan praktis menuju kebebasan mutlak. Oke, langsung aja kita selami ini. Keputusan sebesar ini pastinya nggak datang tiba-tiba kan? Di satu sisi, coba kita lihat kehidupan modernnya. Kelelahan yang luar biasa, bangun pagi dengan perasaan hancur padahal udah tidur 8 jam. Dia terus-terusan bekerja keras buat hal-hal yang sebenarnya nggak dia inginkan. Sibuk menggulir layar HP ngeliatin hidup orang lain, dan selalu ngerasa ada kekosongan yang bising di kepalanya. Berlawanan banget dengan itu, coba lihat pagi pertamanya di hutan. Dia terbangun di bawah tempat perlindungan yang cuma berupa terpal sederhana. Nggak ada notifikasi yang bunyi, nggak ada suara klakson kemacetan. Yang terdengar di sana cuma suara angin yang berbisik lewat dahan-dahan pohon dan suara samar air sungai yang mengalir membelah bebatuan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, semua kepenatan modern itu luruh gitu aja. Dan dia ngerasain satu hal yang sangat sulit dijelaskan pakai kata-kata. Kalau mau dibilang, kata yang paling pas buat mendeskripsikannya adalah, tapi gimana sih caranya seseorang benar-benar melakukan hal gila ini? Nah, masuk ke bagian pertama. Meninggalkan kebisingan dunia modern. Perlu dicatat, ini bukan sekedar pelarian yang impulsif ya. Dia secara harfiah menghapus semua jaring pengaman sosial dan digital yang selama ini ngikat dia ke rutinitas harian yang bikin capek. Dan pastinya, dia nggak pergi dengan tangan kosong. Dia menyerap semua pengetahuan tentang bertahan hidup di alam liar. Dia ambil kursus konstruksi primitif, belajar membedakan mana tanaman liar yang aman dimakan, berlatih bikin api sampai itu jadi insting alaminya, dan belajar banget gimana cara memurnikan air. Dia juga nyiapin mentalnya, nunggu rasa takutnya buat hilang. Tapi ada satu hal yang menurut saya paling menginspirasi dari kisahnya. Rasa takut itu ternyata nggak pernah benar-benar hilang. Jadi walaupun rasa takut itu masih kerasa banget di dadanya, dia kumpulin semua keberaniannya, dan dia tetap melangkah masuk ke dalam lebatnya pepohonan. Lanjut ke bagian kedua, membaca alam dan memilih lokasi. Nah, yang benar-benar menarik dari hal ini adalah banyak orang yang nyoba hidup di alam liar itu biasanya langsung aja nebang pohon dan bangun pondok gitu kan. Tapi dia nggak kayak gitu. Dia justru menghabiskan 3 minggu pertama cuma duduk di bawah terpal, murni buat mengamati sekitarnya. Dia jalan mengelilingi setiap meter tanahnya, bikin pola lingkaran yang makin lama makin meluas. Kalau Anda pernah kepikiran buat hidup minimalis di alam, ini adalah panduan praktis yang brilian banget. Dia memetakan area tanah mana yang lunak, dia perhatiin arah aliran air pasca hujan, sampai durasi sinar matahari. Makanya, dia akhirnya milih lereng yang menghadap ke selatan biar bisa dapat panas matahari pasif, lokasinya tepat di sebelah mata air yang nggak pernah kering, dan dilindungi sama benteng alami dari pohon-pohon pinus tua di sisi utara dan barat. Ini penting banget buat nahan angin musim dingin yang bisa mematikan. Intinya, dia nggak memaksakan kehendaknya pada alam, tapi dia menyelaraskan dirinya dengan alam itu sendiri. dia pernah bilang kayak gini, lokasi ini memilih dirinya sendiri. Saya hanya perlu cukup tenang untuk mendengarnya. Wah, kutipan ini indah banget ya. Ini benar-benar merangkum seluruh filosofi minimalisnya. Sering banget kan kita ini sibuk nyoba menaklukkan lingkungan sekitar kita, ngubah semuanya biar pas sama ambisi dan ego kita. Tapi dengan meredam semua kebisingan dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri, dia ngebiarin alam yang nuntun dia. Kedamaian sejati itu emang seringkali berawal dari kemampuan kita buat benar-benar mendengarkan. Waktu terus berjalan, dan kita masuk ke realita yang lebih keras di bagian ketiga, membangun perlindungan tahan cuaca. Pas dia tiba di sana, itu adalah awal musim panas. Artinya, dia cuma punya waktu tepat 4 bulan sebelum embun beku musim dingin pertama datang. Bayangin, 4 bulan untuk ngebangun struktur penahan suhu beku dari nol biar dia nggak mati kedinginan. Disinilah sains dan ilmu bertahan hidup kuno mulai dimainkan. Coba perhatikan konsep isolasi tanah ini. Bumi itu sebenarnya adalah salah satu isolator terbaik yang ada di planet ini. Dengan menggali sedalam 1 meter aja, suhu ruangan bakal tetap stabil sepanjang tahun. Mau ada badai salju sedahsyat apapun di atasnya, suhunya nggak terpengaruh. Menggunakan prinsip fisika murni ini, dia menggali lubang berukuran 3 kali 4 meter dengan kedalaman 1,5 meter, menembus lapisan tanah liat dan humus hutan. Benar-benar kerja fisik yang sangat-sangat menguras tenaga, tapi ya ini mutlak diperlukan buat bertahan hidup.
Dan metode konstruksinya ini adalah lambang dari keberlanjutan. Daripada nebang pohon yang masih hidup, dia milih ngabisin waktu 2 hari cuma buat nandain kayu-kayu dari pohon yang udah mati atau tumbang. Terus, dia ngelapisin atapnya pakai kulit kayu birch sebagai pelindung kedap air. Setelah itu dia pasang atap rumput hidup ala desain Skandinavia di atasnya. Hasil akhirnya, rumahnya benar-benar menyatu secara sempurna dengan alam sekitar. Bahkan kalau Anda berdiri dari jarak 50 meter aja, tempat tinggal bawah tanahnya ini cuma kelihatan kayak gundukan bukit kecil yang damai di atas lantai hutan. Tentu saja, komponen paling vital buat nyambung nyawanya adalah perapian. Dia kumpulin batu-batu paling padat yang bisa dia temuin. Bahan ini sengaja dipilih karena dirancang buat menyerap panas api dan memancarkannya kembali selama berjam-jam, bahkan setelah apinya udah padam. Ada satu cerita menarik, pas malam pertama dia nguji perapiannya, suhu di luar itu anjlok drastis sampai -8 derajat Celcius. Tapi di dalam rumahnya, sistem isolasi dan perapiannya bekerja dengan sangat brilian. Sampai-sampai dia bisa tidur nyenyak di dalam cuma pakai selimut tipis. Gak masuk akal kan? Jadi, poin krusialnya sekarang bergeser dari sekedar bertahan hidup secara fisik, masuk ke ujian mental yang paling brutal di bagian keempat, bertahan di musim dingin. Membangun tempat tinggal ternyata cuma permulaan. Musim dingin di alam liar itu bukan cuma soal ngadepin suhu yang ekstrem. Ini adalah pertempuran mental yang luar biasa intens. Angka 17, itu adalah jumlah jam kegelapan yang harus dia lewati setiap harinya selama pertengahan musim dingin. Bayangin aja, 17 jam terkunci di dalam tanah, cuma diterangin sama cahaya api yang menari-nari, ditemani sama keheningan hutan yang saking pekatnya sampai terasa berat di telinga. Isolasi semacam ini tuh bisa dengan mudah ngancurin mental seseorang kalau dia nggak siap. Gelapnya malam benar-benar jadi ruang gema buat pikirannya sendiri. Terus gimana dia jaga kewarasannya? Dia baca habis semua pasokan buku yang dia bawa dari awal, dan dia menulis dengan sangat tekun. Dia sampai ngisi 4 buku catatan tebel, isinya observasi, sketsa, sampai refleksi filosofis tentang hidupnya. Jurnal-jurnal itu persis kayak yang dia bilang, pas dibaca tuh rasanya kayak lagi baca surat untuk versi dirinya yang belum ia temui. Lewat kesunyian yang ekstrim itu, alih-alih kehilangan akal sehatnya, dia malah mulai benar-benar nemuin siapa jati dirinya yang asli. Rutinitas yang sangat ketat inilah yang jadi jangkar kewarasannya. Bangun, nyalain api tiap pagi, dan jalan kaki setiap hari tanpa ada kompromi. Ya, bahkan kalau lagi ada badai salju sekalipun, dia tetap jalan. Untuk makanan, dia bertahan hidup dari sistem penyimpanannya. Dia makan jamur yang udah dikeringkan, ikan yang diasap, sama sayuran akar yang disimpan di ruang bawah tanah di area dinding utara. Area itu ternyata berfungsi dengan sangat jenius sebagai pendingin alami. Sampai akhirnya di bulan Februari setelah berhasil ngelewatin puncak musim dingin, dia nyadar kalau berat badannya turun sampai 15 kg murni karena kerja fisik. Tapi tahu nggak, dia ngerasa jauh lebih kuat dan lebih hidup dibanding titik manapun dalam masa dewasanya. Dan akhirnya, masuk ke bagian kelima, musim semi dan kemandirian sejati. Musim semi datang dan itu benar-benar kerasa kayak sebuah pencerahan buat panca inderanya. Salju mulai mencair, aliran air di sungai berlari cepat dan jernih banget, dan burung-burung mulai pada balik bawa paduan suara yang menuhin hutan dari subuh sampai maghrib. Di momen ini, dia udah nggak lagi sekedar nyoba buat bertahan hidup, tapi dia mulai melebarkan sayapnya di tahun kedua. Ini brilian banget ngelihat progresnya. Di musim semi, dia bikin bengkel kayu terbuka. Pas masuk musim panas, dia ngebangun bedengan kebun pakai kompos yang udah dia kumpulin dari musim dingin sebelumnya, siap buat nanam umbi-umbian buat musim dingin selanjutnya. Dan pas musim gugur, dia memperluas rumahnya dengan bikin fasilitas pemandian dan sebuah perpustakaan dengan jendela. Jendelanya ini dibikin bukan dari kaca, tapi dari membran kulit hewan yang dikikis tipis banget, yang secara mengejutkan ternyata bisa bikin banyak banget cahaya matahari masuk. Ada satu cerita yang lucu sekaligus dalam banget. Suatu hari, dia lagi duduk di dalam pemandian yang dia bangun sendiri dari batu sungai dan lumpur liat. Setelah berbulan-bulan cuma bisa mandi pakai air dari aliran sungai yang membeku, hari itu dia duduk menikmati uap panas sendirian di tengah lebatnya hutan. Dan tiba-tiba aja dia tertawa terbahak-bahak. Dia ketawa karena baru nyadar betapa luar biasanya rasa nyaman dari hal-hal yang biasanya kita anggap remeh. Ini jadi refleksi filosofis yang keren banget, karena saat kita berani nyingkirin semua kemewahan buatan dari kehidupan modern kita, seember air anget aja tuh bisa terasa kayak anugerah terbesar di muka bumi. Sekarang kita sampai di bagian terakhir, bagian 6, menemukan kedamaian dan kebebasan sejati. Pada suatu pagi, di hari Selasa akhir bulan Oktober, sambil bawa ransel dan jurnal-jurnalnya, dia melangkah keluar dari dalam hutan buat nemuin 2 temannya. Teman-temannya ini sampai terpaku ngeliat transformasinya, karena dia benar-benar kelihatan kayak seseorang yang baru aja balik dari dimensi lain yang jarang disentuh manusia. Terus, dia nyalain HP-nya untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Dan butuh waktu tepat 4 menit penuh. 4 menit nungguin HP itu cuma buat muatin semua notifikasi yang berdesak-desakan masuk. Perbedaan antara kekacauan digital yang tiba-tiba meledak dari layar kecil itu, dibandingin sama kedamaian mutlak yang selama ini dia rasakan di hutan.
Wah, itu benar-benar kontras yang sangat menyentak. Dia cuma natap layar HP itu sebentar, terus dia balikin HP-nya menghadap ke bawah. Dia natap temennya dan bilang dengan sangat tenang, "Saya akan kembali. Saya hanya perlu memberitahu seseorang seperti apa rasanya." Dan ya, dia beneran balik ke hutan. Dia masih tinggal di hutan itu sampai hari ini. Jurnal-jurnal yang dia tulis selama isolasi itu akhirnya diterbitin jadi buku yang sekarang udah dibaca di 47 negara. Ngajarin banyak orang tentang apa sih yang sebenarnya tersisa ketika kita berani ngelepasin semua hal yang gak esensial dalam hidup kita. Kisahnya ini benar-benar jadi cermin buat kita semua ya. Seringkali jarak antara kehidupan yang lagi kita jalanin saat ini dengan kehidupan yang sebenarnya kita impikan itu jauh lebih dekat dari yang kita bayangkan. Jadi saya mau nutup pemaparan kali ini dengan satu pertanyaan buat Anda. Apa satu hal yang akan Anda bangun dalam hidup Anda kalau nggak ada satupun yang bisa menghentikan Anda? Coba deh renungkan hal ini sebentar. Kalau pemaparan di sesi ini menginspirasi Anda, pastikan Anda berlangganan dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah mengenai apa yang bakal Anda bangun. Sampai jumpa di pemaparan berikutnya, tetap berani dan temukan kebebasan Anda sendiri.